Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi Diodiberi guys. Jadi kesempatan kali ini aku dapetin kartu grafis mantel jewel dari kubu hijau juga. Kartu grafis estetik ya dari kubu hijau MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X Twin Browser ya guys ya. Jadi ini kartu grafis dari aku dapetin dari user update juga, first hand user. Dan di sini untuk kartu grafis ini bisa dibilang kartu grafis versi tertingginya dari GTX 1650 Super, yaitu Gaming X ya. GeForce GTX 1650 Super Gaming X. Jadi dia memiliki performa yang benar-benar super duper kencang dan cukup sangat-sangat estetik, serta performanya juga stabil ya guys ya. Mantap jiwa. Jadi dia memiliki blazing performance. Di sini ada aksesoris seperti Mystic Light ya untuk LED effect dari penampilannya. Aerodinamik untuk proses pendinginannya dari kipasnya yang Torque Fan 3.0. Oke, kita akan coba unboxing untuk ini box bagian luarnya dan ini box bagian dalamnya. Di sini ada aksesorisnya dimasukkan dalam amplop hitam. Ini ada seperti quick user guide nih ya, bentuknya seperti poster seperti ini. Quick user guide, thank you card, kemudian ada kartu garansi dari Alfa Artandaya Indonesia ya. Ini artinya unit lokal bukan unit internasional ya. Kemudian ini ada seperti kartu promosi seperti itu. Kemudian ini anti static brake originalnya bawaan dari RSI, dan ini untuk spons penutup bagian atas. Kemudian ada kartu grafisnya dimasukkan dalam spons juga guys. Oke, kita keluarkan terlebih dahulu untuk kartu grafisnya. Jadi ini bentuknya cukup bongsor juga dan bersama dengan versi RTX nya. Kita coba lepas dulu untuk pelindung kipasnya. Ini kipasnya auto fan control, jadi dia akan muter saat dibutuhin aja, terutama saat menyentuh 60 derajat Celcius guys. Kemudian untuk heatsinknya di sini berwarna chrome ya, mengarah ke gelap ya, mantap jiwa, mulus, kinyis-kinyis juga untuk unitnya. Kemudian PCI Express 3.0 ya, Gen 3 dia memiliki silver pipe di bagian pendinginannya untuk mengakomodir thermal descent power. Dan yang istimewa dia memiliki unsur estetik, di sini ada Mystic Light LED di bagian bawah sini, nanti akan menyala saat kita pasang ke PC dan kondisi PC menyala. Dan untuk TDP maksimal di 100 watt, di sini membutuhkan 6 pin power dengan high quality komponen tentunya dan high efficiency untuk kartu grafisnya. Di bagian exhaust-nya seperti ini, mantap jiwa. Heatsinknya berbentuk seperti sirip ya untuk mengakomodir proses pendinginannya. Kemudian untuk display di sini dilengkapi dengan 4 buah display modern, yaitu 3 buah DisplayPort dan 1 buah HDMI dengan plat yang super bening guys. Mantap juga, mulus bening kinyis-kinyis. Oke, kita lihat untuk plat fiber di bagian belakangnya ya. Plat fibernya juga mulus bening kinyis-kinyis guys. Mantul. Untuk segel dari pabriknya masih utuh ya. Ini segel dari Alfa Artandaya, garansinya sudah berakhir. Mantap jiwa, namun kondisinya masih sangat kinclong guys. Serinya GeForce GTX 1650 Super Gaming X dengan nomor seri yang sama dari unit dan boxnya. Oke, kita akan tes bagaimanakah performa dan kesehatan dari kartu grafisnya. Kita akan langsung menuju ke PC. Let's go. MSI Gaming X GTX 1650 Super 6 pin power ya. Mystic Light cetar membahana, jos 6 pin power ya. Bagian sini segel pabrikan masih utuh, unit X Alfa Artandaya ya. Mantap jiwa, 120 buat TDP, DisplayPort HDMI terpasang dengan baik dan display sudah tampil bawah HDMI atas DisplayPort. Suhunya menggigil parah 34 derajat Celcius, terendah di 33 derajat Celcius ya. Berjalan di 165 Hz. Oke, nice, suhu terendah di 33 derajat Celcius, saat ini 34. Kita reload 3D Mark. Kita reload MSI Afterburner karena ini brand MSI, jadi dia harus di reload ulang. Itu pula dengan GPU Z. Mantap, 0 mV ya, tanpa setting aneh-aneh. Kita paskan di kartu grafis ya. Kita look up. Ini ada history browser aku yang lama, MSI GTX 1650 Super Gaming X ya. Jadi ini untuk versi premiumnya GTX 1650 Super. Arsitektur touring ya tentunya, DirectX 12
Encoder Gen 7 tentunya seperti versi keluaran terbarunya GTX 1650 GDDR6, dual slot, panjang 24,8 cm, lebar 12,7 cm, tebal 4,4 cm, TDP 100 watt, PSU suggested-nya 300 watt, 6 pin power ya. Kemudian clock speed, render config, memori, theoretical performance semuanya cocok sesuai GDDR6 4GB. Mantap jos. Kemudian kita akan tes benchmark ya. Kita akan tes menggunakan Firestrike di 1080p. Jadi ini kipasnya 0 RPM ya. Akan muter saat menyentuh average di 55 sampai 60 derajat Celcius ya. Jadi ini masih 0 RPM. Nanti akan aku pindah kameranya ke bagian kipas VGA ya supaya lebih mantul jiwul untuk memantaunya. TDP-nya juga rendah nih guys, karena udah encodernya Gen 7, jadi dia itu cukup start dari 7 watt sampai 20 watt aja untuk mengakomodir proses pendinginan atau TDP dari saat idle-nya. Kita start benchmark ya, running ya. Sambil kita tunggu, aku akan pindahkan kameranya ke bagian VGA ini setelah berjalan ya. Kita tunggu dulu, aku tampilin on screen display dulu. Oke. Nice, sudah jalan 45 derajat Celcius, 56 fps, mantap jiwa, jos. Oke, masih 0 RPM, suhunya adem, masih 49 derajat Celcius, jauh dari 60 bahkan. Jadi kipasnya masih 0 RPM nih. 56 tentunya kenceng ya, karena ini versi supernya. Super duper kenceng parah untuk performanya guys. Lanjut ke grafik tes 2 ya. Mantul jiwa. Unitnya juga kinyis-kinyis parah nih guys. Banget, kinyis-kinyis parah banget. 46, 43 fps, 51 derajat Celcius. Apakah kipasnya sampai ke 60 derajat Celcius nanti baru muter? Nggak tahu ya, karena ini menggigil parah nih guys. Tapi saat start nyala tadi, kalian bisa lihat ya bahwa VGA itu berputar dengan mantul jiwa super duper senyap juga. 55 derajat Celcius, masih di 0% RPM, 56, 57. Karena saking ademnya jadi dia belum nyampe 60 nih guys. 47 fps. Yo, penasaran nih. 58 doang guys. 58 derajat Celcius. Jadi belum nyentuh 60. Mantul jiwa. Lanjut ke CPU test ini. Kartu grafis malah akan idle di 10% sampai 30%. Sisanya menggunakan prosesor. Jadi suhunya benar-benar menggigil parah nih guys, menggigil parah. 50 derajat Celcius. Oke, nice. Firestrike Combine Test ya. Yang terakhir nih. Combine Test ini dia bakal ngeluarin performa maksimalnya, karena ini cukup berat untuk Combine Test. Biasanya bisa dapat 20-an fps ya. Kita lihat ya. Start di 20 fps ya, startingnya. 21, 56 derajat Celcius, 57. Cuma ini durasinya emang kecil sedikit banget ya, sebentar banget nih. Jadi untuk dapat 60 itu juga menggigil parah, bener-bener kipasnya belum sampai 60 derajat ya, belum muter nih. Mantap jiwa. Starting nyala itu emang kipasnya berputar dengan mantul jiwa. Firestrike skornya di 10.800. Kita langsung compare result online aja tanpa basa-basi. Valid result. Oke. 47 gokil, better than 47%, dan suhunya menggigil parah 53 derajat Celcius. Ini beberapa kartu grafis yang aku dapetin akhir-akhir ini performanya bener-bener menggigil parah semua guys. Dengan GPU clock berjalan di maksimal 1930, memori clocknya di 1500-an, kipasnya masih 0 RPM ya. Kemudian tes 1 achieve 51 derajat, tes 2 di 59 derajat, dan tes terakhir di 59,53 derajat Celcius ya. Jadi ini tertinggi di 59 derajat Celcius nih guys. Jadi bener-bener menggigil parah ini kartu grafisnya. Overall performanya tentunya kencang buat kebutuhan edit, render, gaming, coding, serta produktivitas lah sehari-hari ini.
buat aku sangat-sangat yahut lah kalau untuk versi super ya. Karena biasanya aku tes yang versi GDDR6 biasa atau yang bahkan GDDR5. Dan ini kali ini aku dapetin versi kinyis-kinyis, bahkan yang versi estetik dari MSI yaitu Gaming X. Seperti itu. Oke, untuk tes yang kurang lebih sampai di sini guys, kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Buat kalian yang butuh kartu grafis mantul Jewel, Xiaomi Soro bisa mampir ke Lapak Odi Berry. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.